Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Mengikut Yesus keputusanku. Dan ketika saya tersungkur, Bapak Ibu Saudara, teman-teman sahabat, untuk bersaksi yang menonton video ini, satu ruangan itu, lobi hotel itu berubah drastis. Yang tadinya banyak orang, yang tadinya banyak karyawan hotel, yang tadinya banyak jemaat, yang tadinya lagi terang banget, warna lampunya, tahu lah ya lampu hotel seperti apa. Lampunya kayak warna kuning tapi kuning terang. Nah, seperti itu. Tiba-tiba suasananya berubah warna putih. Putih hening, damai banget. Yang gak pernah aku temui sekalipun. Dan ketika saya tersungkur, satu sosok pribadi ini datang menghampiri saya. Tapi saya gak bisa melihat dia. Saya gak bisa memandang dia. Mata saya sakit. Kenapa mata saya sakit? Karena dia penuh dengan cahaya. Gak seperti yang ada di gambar-gambar, yang di poster-poster, yang di foto-foto, yang di televisi-televisi. Gak seperti itu, teman-teman. Dia berbeda, dia lain. Tidak seperti apa yang dikatakan para pelukis-pelukis gitu. Nggak seperti yang di patung-patung. No, beda. Dan dari saat itu, ketika waktu aku lihat mata aku sakit memandang cahaya itu, saya berkata begini, aduh siapa ini? Dan dari saat itu dia berkata, akulah Tuhan Allahmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Akulah Yesus Kristus. Nah, sekalipun dia udah berkata bahwa dia Yesus, saya belum percaya, aku belum percaya. Dan saat itu dia genggam tangan saya, dia bawa saya keluar hotel itu. Dan ketika di luar hotel, di halaman hotel, dia bilang begini, Vira, pandang ke langit. Di situ aku kaget, kok dia tahu nama aku? Dan setelah saya ikut Tuhan, ternyata saya baca firman, Yesus itu kenal milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Terkadang kita itu sebenarnya milik Yesus. Yesus kenal siapa kita, tapi terkadang kitanya yang gak kenal Yesus. Seperti itu. Nah, lanjut cerita kesaksiannya. Terus waktu aku pandang ke langit, apa yang terjadi teman-teman? Dari A sampai Z, secara detail Tuhan perlihatkan apa yang aku lakukan. Setiap dosa apa yang aku lakukan. Aku mau katakan gak ada dosa kecil, gak ada dosa besar. Semua sama dosa di hadapan Tuhan. Dan aku lihat saat aku lagi menari telanjang, saat aku lagi menjamret, saat aku lagi minuman keras, memakai narkoba, saat aku lagi layani lelaki hidung belang di hotel, saat aku lagi gaya seperti ini, gaya seperti itu, dengan lelaki ini, lelaki itu. Semua secara detail lengkap sekali Tuhan kasih tunjuk. Sampai saya bilang begini, Tuhan, kenapa hidup saya hancur seperti itu? Dan apa yang Yesus katakan? Vira, kalau kamu tidak mau bertobat, kamu akan dapat penyakit AIDS, mati, binasa. Di saat itu aku sangat takut. Siapa yang gak takut? Udah siksa di dunia, terus mau siksa lagi, mati lah. Ketika kamu mati, buka mata, ternyata udah neraka. Siapa yang gak takut? Di situ aku takut banget. Sampai aku bilang, Tuhan, kalau ada kesempatan, aku mau bertobat. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mau menjadi saksimu.
Dan aku mau katakan buat teman-teman, di dalam Tuhan selalu ada kesempatan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan selalu ada pengampunan. Tidak peduli seburuk dan sehancur apapun masa lalumu. Tidak peduli seburuk dan serusak apapun hidupmu. Tidak peduli sebesar apapun dosamu. Tetapi ketika kamu datang kepada Tuhan, maka kamu akan terima keselamatan itu. Suatu hari ketika saya melakukan sholat tahajud, saya seperti dalam keadaan sujud itu, saya seperti di hadapan saya itu ada orang besar, tapi saya nggak bisa ngelihat mukanya. Mukanya itu sangat bercahaya. Dia pakai baju putih, seperti ada sorban atau apa yang warnanya merah gitu, dan rambutnya tuh panjang. Tapi kita ngelihat mukanya tuh nggak bisa, menatap wajahnya tuh nggak bisa karena saking bercahayanya gitu. Setiap saya sholat, orang itu selalu muncul di hadapan saya gitu, entah antara saya di antara dua sujud saya atau ketika saya sujud. Lama-lama saya bingung, ini apa ya gitu. Kalau kita bilang mungkin itu setan, saat kita sholat kita diganggu setan gitu. Tapi saya nggak yakin gitu. Masa sih saya sholat kok tetap diganggu setan? Setiap saya sholat selalu muncul sosok ini. Dan suatu ketika saya benar-benar lelah dengan semua kehidupan saya lelah dengan dosa-dosa saya. Sosok ini semakin muncul setiap saat. Dia tersenyum kepada saya. Dan suatu ketika saya itu membaca tabloid, dan di situ ada satu doa Bapak kami. Ada ucapan syukur, dan di setiap ucapan syukur itu ada doa Bapak kami. Dan saya membaca doa Bapak kami. Entah kenapa ketika saya membaca doa Bapak kami itu, hati saya benar-benar hancur, hati saya benar-benar sedih, dan saya menangis tanpa sebab ketika saya membaca tabloid itu yang ada doa Bapak kami. Dalam doa Bapak kami itu ada satu kalimat yang, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saya merasa hidup saya itu kotor, saya merasa hidup saya itu penuh dengan dosa. Saya berhijab, tapi saya ngelihat kehidupan saya tuh penuh dengan, ya ibaratnya penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat ya gitu. Entah saya suka bergibah, entah saya suka keluar masuk bioskop untuk nonton, atau saya nongkrong di kafe. Itu buat saya tuh seperti dosa yang memalukan gitu. Saya baca doa Bapak kami tuh, saya nggak tahu nangis tanpa sebab gitu. Setelah itu saya menggunting penggalan doa Bapak kami itu, dan saya tanyakan ke teman saya yang kebetulan dia beda agama dengan saya. Saya tanyakan, kamu tahu nggak ini apa? Ini doa Bapak kami. Kalau kami orang Kristen harus membaca doa ini gitu. Saya bilang sama teman saya, boleh nggak saya tuliskan lagi doa Bapak kami yang lebih spesifik? Dan akhirnya teman saya menuliskan doa Bapak kami itu. Suatu ketika saya jalan-jalan ke satu toko buku, entah kenapa kaki saya melangkah ke bagian rak yang menjual buku-buku agama Kristen. Nah, di situ saya melihat lukisan yang besar, dan di lukisan itu ada sosok yang sering saya temui, sering menjumpai saya ketika saya sholat, ketika saya sedang merenungkan hidup saya, merenungkan nasib saya. Sosok itu selalu muncul, dan saya temukan di lukisan itu. Saya melihat lukisan itu, dan saya terkesima gitu. Saya mencari tahu, oh, apa benar ini yang
muncul di hadapan saya, sosoknya sama seperti yang saya lihat. Saya tanya-tanya, ini lukisan apa? Oh, ini, ada yang jawab, ini lukisan Yesus Kristus. Oh gitu. Saya perhatikan sungguh-sungguh gitu. Hati saya tuh kayak gimana ya? Hati saya di situ kayak saya menemukan kedamaian, kayak saya menemukan suatu hal yang benar-benar yang tadinya saya kosong tuh kayak terisi gitu. Saya tatap lukisan itu. Lama saya lihat gitu. Saya cuma bilang gini, apa kamu yang benar-benar muncul di hadapan saya? Apa kamu yang sering menjumpai saya gitu? Akhirnya saya pulang dari toko buku itu. Tidak lama saya mikir, saya ini orang Muslim. Kok saya bisa berjumpa dengan sosok yang saya anggap itu tidak benar gitu. Sosok yang kalau kita kecil didoktrin bahwa kalau kamu nanti banyakkan dosa, kamu nanti dibakar di api neraka, dan orang yang membakar kamu yang jadi kayu untuk di neraka itu adalah orang Kristen gitu. Kok kenapa kamu muncul? Saya bertanya-tanya dalam hati saya seperti itu. Gak mungkin dia. Angan-angan saya seperti itu. Kan buat saya kan lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku ya agamaku. Saya berpendapat bahwa agama saya yang dulu itu adalah agama yang luar biasa hebat gitu. Setelah itu saya mikir lama gitu. Tapi hati ini berkata, ayo coba kamu cari, coba kamu temui siapa dia gitu. Kamu coba cari tahu. Akhirnya saya cari tahu. Tapi ketika saya cari tahu tentang Yesus, orang tua saya tidak terima gitu. Orang tua saya menolak saya. Karena apa? Kamu dari kecil, kamu lahir di keluarga Muslim, kamu lahir di lingkungan orang-orang yang ibaratnya orang-orang yang taat, orang-orang yang selalu setiap hari ngaji, setiap hari dalam lingkungan orang-orang yang notabene ustadz, ustazah, habaib. Kok kamu bisa mengenal Yesus gitu? Akhirnya terjadi pergumulan antara saya dengan orang tua. Sampai dibilang orang tua saya, mungkin kamu diguna-guna, mungkin kamu kena setan apa gitu. Akhirnya saya cari tahu sendiri, dan terjadilah pergumulan antara orang tua saya, dan orang tua saya tidak terima. Orang tua sampai berkata bahwa kalau kamu tetap cari tahu tentang Kristen, mendingan kamu tidak usah tinggal di sini, mendingan kamu pergi. Akhirnya saya memutuskan, saya nggak tenang kalau saya nggak cari tahu tentang sosok ini. Saya nggak tenang kalau saya nggak cari tahu tentang kebenaran. Akhirnya saya pergi. Saya pergi itu juga seperti di dalam hati saya tuh, ayo kamu saya tuntun, ayo kamu ikut saya. Memang benar, ayah saya merupakan seorang ustadz. Saya lahir sebagai seorang Muslim. Jadi beberapa waktu lalu, kenapa saya bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya diawali dengan sebuah pergumulan. Singkatnya, pergumulan tentang Tuhan siapa yang benar, itu dia yang akan datang. Jadi setelah pergumulan itu mulailah tanda-tanda mimpi-mimpi yang saya alami. Saya mimpi sebanyak 5 kali. Yang pertama itu saya berada di sebuah rumah sakit. Jadi mama saya sakit. Di samping mama saya ini ada anak kecil sakit juga, sedang sekarat bisa dibilang. Jadi karena papa saya ustadz, papa saya suruh, papa tolong doakan anak ini gitu kan. Lalu setelah didoakan, anak ini tidak sembuh. Kemudian anak ini tuh bangun, lalu anak ini bilang, tolong taruh tangan kalian di atas kepala saya gitu kan. Kita semua lalu taruh tangan kita di atas kepala anak kecil ini. Itu puji Tuhan, anak kecil ini sembuh. Lalu berikutnya saya ke arah kamar mandi belakang rumah sakit itu ada seorang laki-laki tinggi besar.
Lalu laki-laki ini bilang, peluk saya, katanya gitu kan. Kenapa saya bisa bilang tinggi besar? Karena ketika saya peluk, itu saya sekitar pinggangnya. Tetapi saya tidak bisa melihat, saya tidak tahu itu siapa kan. Pas saya menengok ke atas, itu saya tidak melihat wajahnya. Sudah itu, saya keluar lewat pintu rumah sakit ini ke belakang, itu saya menemukan kayak padang rumput, bisa dibilang taman padang rumput lah itu. Pokoknya indah sekali itu taman. Jadi warna tamannya ini saya tidak pernah melihat di dunia ini, entah itu putih, abu-abu kah, atau perak kah. Itu benar-benar indah sekali taman tersebut. Saya berjalan di atas taman, saya ke arah jembatan, lalu di jembatan itu saya tiba-tiba ingin berfoto. Setelah berfoto, ingin berfoto, lalu saya lupa saya tidak bawa HP gitu. Saya terbangun dari mimpi. Lalu mimpi kedua saya, kilas balik aja ini ya, soalnya sebelumnya saya sudah pernah kesaksian. Mimpi kedua saya itu saya sama mendatangi Rain ke kosannya Rain. Jadi kosannya itu ada di samping masjid. Lalu karena Rain ini nggak sanggup bayar, diusirlah sama pemilik masjidnya ini. Lalu saya di sana, saya saat itu berpikir, loh, kok pemilik masjid bisa mengusir orang yang tidak mampu bayar? Bukankah Islam itu penuh dengan kasih gitu kan? Akhirnya kami terima keputusan pemilik masjid ini. Akhirnya kami keluar dari kos-kosan tersebut, kami turun. Sudah, singkatnya, mimpi ketiga itu saudara-saudara sekalian, mimpi yang saya alami ini sebelumnya tidak berturut-turut dari hari ke hari, tidak. Jadi mimpi ketiga ini saya berada di sebuah masjid, saya ingin sholat saat itu, sholat berjamaah. Saya masuk ke dalam syaf barisan sholat. Nah, di tengah-tengah kami ini ada seorang laki-laki, kayak semacam tim penilai seperti itu. Lalu sebelum kita sholat, laki-laki ini bilang, kalian semua salah, kalian harus mundur ke belakang 6 langkah. Otomatis imam masjidnya ini tuh mundur, jadi kita semua tidak jadi sholat. Nah, mulai dari situ saya berpikir, memang sih mimpi itu kan kita tidak tahu ya. Pada saat itu saya tidak tahu kenapa sih kita bisa terjadi mimpi gitu. Yang saya tahu, kita mimpi itu karena memikirkan hal tersebut sebelum tidur, makanya terjadilah mimpi. Jadi saat itu saya tidak mengetahui ilmu pasti tentang kenapa sih kita bisa bermimpi kayak gitu. Ceritanya kan Rain ini seseorang yang bergumul sama saya tentang Tuhan siapa yang benar, itu siapa yang itu Tuhan yang benar adalah Tuhan yang akan datang nantinya. Saya takut setengah mati karena basic saya Muslim. Jadi ini kenapa sih saya mimpi seperti ini? Apakah ada hubungannya dengan pergumulan doa saya sebelumnya, atau memang hanya bunga tidur saja? Jadi saya menguji saat itu, kenapa saya bisa memimpikan hal tersebut. Jadi saya memutuskan untuk lost komunikasi sama Rain ini. Setelah lost komunikasi, inilah saudara-saudara sekalian, mimpi keempat saya yang sangat luar biasa. Saya memimpikan Tuhan datang kepada saya diajak sama Rain ke sebuah rumah. Lalu Rain bilang sama saya, perkenalkan ini Tuhan Yesus. Saya menjabat tangan Tuhan, saya menangis di situ. Saya tidak tahu saya menangis itu karena apa. Saya merasakan hal senang, sedih, bahagia, suka, duka, itu semua campur aduk. Itu tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Lalu habis itu Tuhan mengajak saya mundur ke belakang. Tuhan melihat saya dengan mata berkaca-kaca dan senyum. Lalu Tuhan mengajak saya untuk melihat ke arah luar jendela. Nah, di luar jendela ini ada sekelompok orang-orang berpakaian peci putih gitu kan. Otomatis bisa kita bilang dengan seorang Muslim gitu kan. Lalu Tuhan Yesus bilang saat itu mereka salah, kata Tuhan Yesus begitu kan. Tapi saya saat itu tidak tanya kenapa bisa salah. Situ sudah. Lalu kemudian muncullah seorang wanita melihat saya bersama Tuhan Yesus nih, saya takut setengah mati tuh. Saya di mimpi saya itu saya nggak kenal gitu sama wanita tersebut, tapi saya yakin wanita ini nih
ada di sekeliling saya gitu kan, karena saya bersama Tuhan Yesus, saya takut saya langsung memalingkan wajah saya ke sisi jendela tuh agar tidak terlihat. Lalu tiba-tiba di hati saya berbicara kayak, "Kenapa kamu harus takut?" gitu kan, sedangkan di samping kamu nih ada seseorang yang berpakaian sama dengan kamu gitu. Karena bukan karena Tuhan Yesus, bukan, karena kita sama-sama di mimpi saya itu sama-sama pakai baju putih. Jadi saya memberanikan diri langsung memperlihatkan wajah saya kepada wanita tersebut, lalu wanita tersebut, melirik saya kayak sinis kayak gitu kan. Sudah habis itu, Tuhan Yesus ke arah ruang tamu, saya membuat kopi, kopi saya buat 2 gelas, setengahnya saya minum, terus di dapur itu ada roti, rotinya itu kawan-kawan kayak, apa ya, kayak buluk gitu, tapi enak dimakan, tuh saya habiskan itu, makan semua kan. Lalu saya bawa ke depan, ke arah Tuhan Yesus pergi, saya duduk, itu berubah, lalu ketika mau minum, Tuhan Yesus berubah jadi mantan mertua saya. Lalu Tuhan Yesus berubah lagi, mantan mertua saya menjadi Tuhan Yesus, berubah lagi jadi mantan mertua saya, lalu kemudian datanglah mantan suami saya di mimpi saya. Mimpi keempat saya berakhir di situ. Di saat saya terbangun, saat itu saya langsung menangis, saya bingung setengah mati, tetapi saya bilang sama Rain, "Saya mimpi hal seperti ini." Lalu Rain bilang, "Selamat sayang, Tuhanku sudah datang, Tuhan Yesus sudah ada di hati kamu, Roh Kudus sudah ada di hati kamu." Itu saya benar-benar ngerasa, aduh ini gimana gitu, ketakutan kan. Tapi ada satu sisi di mana, iyakah? Benarkah itu? Kayak gitu kan. Tapi ketika itu saya tidak mau yang namanya didoktrin gitu kan. Kata Rain saat itu, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Kalau memang Tuhan Yesus sudah pilih saya yakin Tuhan akan tunjukkan dengan sendirinya. Jadi saya membuat kesepakatan sama Rain, jangan pernah doktrin saya tentang apapun itu tentang siapakah Tuhan Yesus, siapakah Alkitab, apa itu Kristen. Pokoknya saya tidak mau, kecuali kalau saya tanya baru Rain bisa bantu gitu kan. Selesai percakapan kami, singkatnya saya langsung searching saat itu, saudara-saudara. Saya langsung searching tentang apa arti kata Tritunggal. Satu hal pelajaran terbesar yang saya dapatkan di situ, saya langsung mengerti apa arti kata Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa itu Allah itu sendiri, Anak itu ada Tuhan Yesus yang hidup sebagai firman atau firman Tuhan yang hidup, dan Roh Kudus adalah roh kebenaran. Sekali lagi, satu pelajaran terbesar yang saya dapatkan adalah ketika Roh Kudus sudah ada di hati kita, Tuhan Yesus sudah memilih kalian. Kalian pasti akan mengerti dengan sendirinya, dengan akal dan hati, apa itu arti kata Tritunggal. Padahal kan selama ini banyak Muslim yang bilang kalau Tuhan kita tuh ada 3. Stop sayang, bukan seperti itu. Jadi itulah satu pelajaran terbesar yang saya pertama kali dapatkan. Sudah dalam hati masih menyangkal tentang kebenaran Tuhan. Beberapa hari kemudian saya memimpikan lagi Tuhan Yesus, ini mimpi terakhir saya. Saya berada di sebuah ruangan putih dan tiba-tiba Tuhan Yesus datang, datang. Terus dengan jubahnya. Lalu Tuhan Yesus cuma tersenyum sama saya. Langsung saya kaget bangun. Mulai dari situ saya langsung memutuskan untuk mencari gereja.